kita sama-sama mulai pembelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Sebelum pembelajaran dimulai, marilah bersama-sama berdoa. Nah, untuk berdoa biasa dipimpin oleh Neng Siska ya. Silakan Neng Siska untuk berdoa. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Baik. Terima kasih Neng Siska yang telah memimpin doa. Setelah berdoa, Bapak akan mengecek dulu kehadiran kalian semua. Teman kalian ada yang tidak masuk? Ada. Siapa? Ada yang tahu kemana? Tidak ada apa ya. Nanti Bapak akan kontak via WA aja ya kalau tidak ada yang tahu. Oke, anak-anak semua, sebelum belajar, untuk penyemangat kita, memotivasi kita dalam belajar, pembelajaran hari ini kita lagunya Halo Halo Bandung ya. Bapak akan pandu dari sini dengan menggunakan video. Nanti kita ikutin bersama-sama. Halo Bandung. Oke, terima kasih anak-anak semuanya. Kita telah menyanyikan sebuah lagu yaitu Halo Halo Bandung. Kegiatan membaca literasi ini kita mari bersama-sama membaca surat Al-Fatihah. Ayo kita mulai. 1, 2, 3. Pembelajaran hari ini agar kalian bisa memahaminya dan bisa menyimaknya dengan serius, terus tahu apa yang akan kita pelajari pada pembelajaran sekarang. Yang pertama diharapkan setelah belajar pada hari ini, diharapkan siswa menyebutkan manfaat persatuan dalam kehidupan. Yang berikutnya tujuannya yaitu diharapkan siswa mampu menuliskan contoh tentang pengalaman hidup rukun dalam kehidupan sehari-hari dan manfaatnya sebagai wujud semangat persatuan. Nah, yang berikutnya siswa diharapkan ya mengetahui tentang tarian daerah dan siswa mampu menyebutkan pola lantai tarian dengan benar. Dan yang terakhir yang keempat ya, siswa diharapkan setelah pembelajaran hari ini mampu mempraktekkan pola lantai tarian dari salah satu tarian daerah. Itu tujuan pembelajaran kita pada hari ini ya. Anak-anak semuanya ya, atau masih ingat pembelajaran materi yang telah dibahas kemarin? Masih Ingat? Coba apa yang masih kalian ingat? proklamasi Apalagi selain proklamasi? kemerdekaan menjadi tonggak sejarah. Bagus, iya betul ya. Kemerdekaan menjadi tonggak sejarah ya, atau sejarah perjuangan bangsa. Perlu Bapak ingatkan kepada kalian, pelajaran kemarin adalah ingatkan kembali bahwa walaupun kita berbeda suku, tetap kita satu tujuan. Paham ini ya? Nah, untuk pembelajaran sekarang ya, yaitu tema 2 tentang persatuan dalam perbedaan, subtema 1 yaitu rukun dalam perbedaan, pembelajaran yang kedua. Nah, kita akan belajar tentang rukun dalam perbedaan. Apa yang dimaksud dengan rukun? Saling menyayangi. Saling menyayangi, Saling menghormati. saling menghormati. Saling menghormati. Betul, iya. Iya, pintar-pintar semuanya ya. Nah, Bapak mau tanya lagi, di mana saja kita harus hidup rukun? Oke, jadi di mana saja. Jadi kita itu ya harus rukun dalam perbedaan ya. Harus rukun yang nantinya akan menjadikan suatu dasar sebagai landasan persatuan dan kesatuan. Nah, Bapak akan tampilkan materi ya, bisa kalian simak materinya. Sekarang kita sama-sama bahas ya, anak-anak semua. Materinya untuk hari ini yaitu rukun dalam perbedaan. Silahkan kalian dibaca ya, sudah dibaca ya. Jadi manusia ya adalah makhluk sosial. Artinya makhluk sosial, ya, manusia tidak bisa hidup sendiri. Manusia dalam hidupnya pasti ya anak-anak akan membutuhkan bantuan orang lain. Tapi dalam hal ini timbul ya keragaman dalam kehidupan bermasyarakat. Tapi keragaman tersebut
ya. Untuk selalu dijaga agar menciptakan kerukunan ya, dan menciptakan hubungan yang harmonis dalam kehidupan. Nah, anak-anak semua, Bapak akan tampilkan, tayangkan video pembelajaran ya. Nanti kalian simak ya video pembelajarannya. Ini videonya akan ditampilkan ya. Nah, hari ini kita akan belajar di tema 2, subtema 1, pembelajaran yang kedua. Kita masih belajar tentang Sudah ada di HP kalian? Sudah ada? dalam perbedaan. Mari kita belajar dengan penuh semangat. Pelangi itu indah karena warnanya yang berbeda-beda. Hidup berbangsa dan bertanah air juga indah jika kita hidup rukun walaupun berbeda-beda. Pernahkah adik-adik membayangkan pelangi itu warnanya sama semua? Tentunya tidak akan indah adik-adik. Pelangi itu indah karena warnanya yang berbeda-beda. Nah, bangsa kita juga akan indah karena ada perbedaan. Tapi perbedaan itu harusnya kita sikapi dengan cara hidup rukun. Oke, anak-anak semuanya ya. Nah, setelah kita bersama-sama menyimak video pembelajaran tadi, yang pertama yang perlu Bapak tanyakan kepada kalian, apa yang terjadi apabila suatu pekerjaan dilakukan oleh sendiri? Akan terasa berat ya. Bagus ya, bagus ya. Nah, yang berikutnya dari menyimak video pembelajaran tadi ya, apa manfaatnya bersatu dalam bekerja? Pekerjaan akan terasa ringan. Bagus. Siapa yang jawab tuh? Ini Nah, ini pinter. Nah, kelompok Jaki jadi cepat beres. sekali menjadi cepat beres ya. Nah, yang berikutnya nih, apa yang harus kalian perhatikan saat bekerja sama? Saling membantu satu sama lain. Betul, saling membantu sama lain. Ada lagi? Saling membantu. Betul, saling membantu ya. Kelompok Siska, Saling menghargai. saling menghargai. Ya. Nah, sekarang kalian tugas kelompok ya, silakan ditulis, dikerjakan, nanti dibacakan hasilnya ya. Ini soalnya Bapak bacakan, tuliskan ya. Pengalaman hidup kalian tentang hidup rukun dalam perbedaan sebagai persatuan dalam kehidupan sehari-hari. Silakan satu contoh saja. Sudah ada yang selesai? Oh iya, kelompok Tasya silahkan dibacakan hasilnya. Pengalaman hidup kalian tentang hidup rukun dalam perbedaan sebagai persatuan dalam kehidupan sehari-hari adalah menghargai, membantu, menyayangi, menghormati. Bagus ya, kelompok Aini mau menyampaikan hasilnya. Pengalaman hidup kalian tentang hidup rukun dalam perbedaan sebagai persatuan dalam kehidupan sehari-hari. Walaupun kita berbeda agama, kita harus saling menghormati. Oke, nah, kelompok apa? Bantu orang-orang. Bagus, membantu orang. Iya. Nah, ada lagi yang menyampaikan. Kelompok Ira. Toleransi dan saling menghargai. Bagus ya. Ada lagi kelompok Jaki. Bantu temannya kesusahan. Bagus ya, Jaki. Kelompok Wulan mau menyampaikan hasilnya, silahkan. Kai tanah air. Bagus ya. Nah, anak-anak sekarang Bapak mau tampilkan nih sebuah tarian nih. Silahkan disimak ya. Ini tarian Lego-Lego ya dari daerah Timur. Setelah kalian menyimak video tadi ya. Nah, apa makna dari tarian Lego-Lego? Menghibur orang lain. Betul, menghibur orang lain ya. Ada lagi? Menyambut tamu. Iya, sebagai penyambut tamu. Ada lagi? Kerukunan dalam budaya. Betul, ya, kerukunan dalam budaya, pinter ya. Nah, satu lagi dari tarian Lego-Lego. Dari daerah mana tarian tersebut? Nusa Tenggara Timur. Betul ya, dari Nusa Tenggara Timur, tepatnya Kabupaten Alor. Bagus ya, bagus. Semuanya menyimak pembelajaran ya. Nah, diskusi yang terakhir nih, sebutkan salah satu nama tarian daerah. Tari piring Sumatera Barat. Siapa lagi? Menari barongsai. Penari barongsai, pinter. Dari mana coba? Tahu nggak? Daerah Tengger. Iya, dari daerah
Tengger ya, penari barongsai. Bagus. Siapa lagi? Tari saman. Tari saman dari mana, Jaki? Aceh. Betul, pinter. Tari saman dari Aceh. Oke, anak-anak semuanya ya. Itu pembelajaran kita hari ini ya, sudah Bapak sampaikan ya. Tinggal nanti kalian ya mengerjakan tugas-tugasnya yang Bapak kirim via grup ya. Seperti biasa yang harus kalian kerjakan adalah LKPD ya, lembar kerja peserta didik dan lembar evaluasi. Siapa bisa menyimpulkan dari pembelajaran kita? Oke, silakan ajukan tangan. Saya Pak. Oke, silakan. Oh iya, kelompok ulang, silakan. Yang dimaksud kerukunan dalam perbedaan adalah kerukunan yang dapat kita buat walaupun kita dalam keadaan berbeda. Berbeda dalam suku budaya, agama, dan kepercayaan. Bagus, terus. Kerukunan dalam budaya dapat dicontohkan oleh tari lego-lego dari daerah Alor, Nusa Tenggara Timur, yang artinya persatuan. Oke, tepat sekali kesimpulannya ya, luar biasa ya. Kalian betul-betul menyerap materi ini ya. Oke, ya cukup ya. Berarti kelompoknya satu kelompok sudah cukup ya menyimpulkannya ya. Kesimpulannya tadi seperti itu telah dibacakan ya. Bapak tidak akan ulas kembali kesimpulannya karena kesimpulannya telah sempurna. Terima kasih ya. Seperti biasa Bapak ingatkan kembali ya untuk materi pembelajaran hari besok. Materi masih tema 2, subtema 1, pembelajaran 3 tentang hidup rukun merupakan impian setiap warga negara. Impian kita semua. Jadi kalian silakan baca-baca tentang hidup rukun di pembelajaran 3. Nah, untuk akhir pembelajaran, untuk berdoa di akhir pelajaran, kita kembali serahkan kepada Neng Siska. Sebelum kita keluar, mulai kita berdoa dimulai. Doa selesai. Ya, terima kasih Neng Siska yang telah memimpin doa ya. Bapak ingatkan kepada kalian semua, tetap harus menjaga protokol kesehatan. Karena kita masih suasana pandemi virus COVID-19. Kalian utamakan 3M. Memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak. Utamakan seperti itu ya. Bapak pesan ya, jaga kesehatan masing-masing. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A. Judul kegiatan rukun dalam perbedaan. B. Tujuan pembelajaran. Setelah mengamati gambar dan membaca cerita tentang persatuan dalam perbedaan, siswa mampu menyebutkan manfaat persatuan dalam kehidupan melalui diagram dengan benar. C. Alat dan bahan. Video pembelajaran dan teks bacaan. D. Petunjuk pembelajaran. 1. Simaklah video pembelajaran. 2. Bukalah buku tema persatuan dalam perbedaan, tema 2, rukun dalam perbedaan, subtema 1, pembelajaran 2, halaman 8-10. 3. Bacalah materi yang terdapat pada halaman 11-14 tentang lego-lego tari adat Alor bermakna persatuan. 4. Bacalah materi yang terdapat pada halaman 8-14 tentang rukun dalam perbedaan dan buku referensi yang lain yang berhubungan erat tentang rukun dalam perbedaan bila ada. E. Kegiatan siswa aktif. 1. Siswa berdiskusi tentang rukun dalam perbedaan. Setelah diskusi, siswa mampu menuliskan contoh tentang pengalaman hidup rukun dalam kehidupan sehari-hari dan manfaatnya sebagai wujud semangat persatuan. 2. Siswa berdiskusi tentang pola lantai berbagai tarian daerah. Setelah diskusi, siswa mampu menyebutkan pola lantai tariannya dengan benar.